Selamat datang lagi di podcast Sabi, Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Masih kembali lagi nih bersama host yang kayaknya pada kangenin gak ya? Masih sama Imam di sini dan ini kita ngambil judul yang anak muda banget. Dan udah ditunggu-tunggu nih karena e-sport yang kemarin kan udah banyak banget viewersnya. Dan ini kita kembali lagi ngebahas podcast, ngebahas topik-topik e-sport dengan tema yaitu e-sport ladang ekonomi kreatif anak muda. Wah, ini juga kita pas banget kedatangan narasumber yang udah e-sport banget nih. Anak muda banget juga. Ya ini kita sapa dulu kali ya, langsung ke narasumber. Halo, apa kabar? Halo. Halo, Baik. Ini Panji ya dipanggilnya. Iya. Panji Muda Perkasa. Perkasa. Wah, ini Panji Muda Perkasa. Nickname e-sportnya apa nih biasanya, Panji? Nusa sih. Biasa kalau kalau teman-teman game biasa manggilnya Nusa, malah nggak ada Nusa. yang kenal Panji. Panji tuh anak-anak kampus, anak-anak teman. Kalau di game biasa dipanggilnya Nusa. Nusa ya. Iya. Ini kayak ini ya, Nusa yang alim-alim itu jadi kartun ya. Ambil dari situ sih nicknya. Ambil dari situ berarti pas. S-nya ini Nusa 2 gitu ya. Iya, S-nya 2 ya. benar. S-nya 2. Oke. Ini Panji ini merupakan salah satu mahasiswa di kampus swasta di Jakarta Selatan dan Panji ini juga aktif di berbagai turnamen e-sport nih. Kita lihat ada turnamen e-sport apa aja, yaitu Panji pernah mengikuti turnamen Legend PKKKPE Parang Kuda dalam rangka HUT RI ke-75 ya Panji ya. Oh iya. Itu pas kalau nggak salah Kapan ulang tuh? tahunnya sih. Udah lama juga itu sebelum pandemi kayaknya. Oh, sebelum pandemi. Iya, masih sebelum hype-nya pandemi. berarti kumpul bareng gitu ya. Iya, itu masih meja-meja gimana tuh? Di Sukabumi itu. Kayaknya Mantap. Tarkaman jatuhnya itu kayak apa ya, tim dari utara naik motor gitu ke Sukabumi ngerecokin kampungan orang. Niat gitu. banget lu ya. Iya. Prize poolnya gede soalnya lumayan. Wah. Jadi pulang-pulang bawa jajan. Betul, kayak gitu betul. sih. Dan ini Panji juga ikut beberapa e-sport yang nanti kita akan bahas sama-sama nih bareng-bareng nih Panji. Kita ngobrolin aja, santai aja. Iya. Nah ini kan kita temanya sekarang ladang ekonomi kreatif anak muda nih Panji. Nah kita tahu nih ya kalau e-sport ini udah jadi apa ya Panji, bisa jadi pemasukan juga dan e-sport ini juga udah berkembang banget di Indonesia. Iya kan? Bisa banget. Bisa banget ya. Bisa Dan banget. kita udah tahu di e-sport di Indonesia ini udah jadi apa ya istilahnya? Udah banyak banget yang bermain atau terjun langsung dalam dunia e-sport, yaitu hampir 34 juta orang main e-sport di Indonesia. Bener. Dan salah satu apa ya istilahnya orang terbanyak nih main e-sport di Asia Tenggara, ya kan? Dan kita juga keuntungannya itu lebih dari 52 juta gitu ya. Maksudnya keuntungannya 13 triliun untuk pemasukan dari e-sport sendiri. Maksudnya e-sport tuh perkembangangannya luas banget, besar banget di Indonesia tiap cepet tahun. banget juga. Cepet banget, apalagi pas masa-masa pandemi mulai makin makin digital. Mungkin pas pandemi kan menurut gue juga kan sekolah kan di rumah. Iya, jadi betul. anak-anak pada gua ngapain ya sekolah cuman sampai jam segini seterusnya paling main game kayak gitu kan mereka kan. Betul Panji. Dan kita langsung aja nih Ji. Kenapa nih Ji lu bisa tertarik masuk dalam dunia e-sport? Gua sendiri sih mikir ya ini aja. Kalau gua pribadi kan awal kan gue boleh cerita. Gak apa-apa ya? Iya, sharing lah. Kan awalnya kan gue pertama kan terjunnya kan ke emang kompetitif juga. Cuman berbeda lah, kompetitifnya olahraga yang lain. Olahraga yang lain lah, kompetitifnya beda. Cuman gue mikir di saat itu kayak kok gue stuck di olahraga itu di situ-situ aja. Gue stuck olahraga itu juga di situ-situ aja. Gue pas pandemi gue mikirnya kayaknya ini bagus deh, kayak cuman di rumah aja terus gue punya banyak kenalan kayak gitu loh. Betul. Terus juga income-nya juga lumayan pada saat itu. Jadi kayak ya udahlah gue aktifin aja lah, apalagi terutama di kampus gue kan. Di kampus gue kan gue mikirnya kayak wah turnamen nextnya bakal banyak nih buat mewakili kampus kayak gini. Saat itu kan juga kalau nggak salah 2019 itu e-sport belum terlalu ini ya, belum terlalu 2018 ya belum. 2018 2019 tuh masih turnamen yang
maksudnya yang diadain sama gamenya loh. Gamenya, betul. Ya, Belum jadi skala nasional. belum skala nasional, belum banyak lah, Betul. belum kayak apa namanya, dari provinsi ini ngadain Betul. ini, dari ini belum kayak gitu kan. Betul. Baru gamenya doang kan Iya, yang baru bikin gamenya kan. doang. Nah, gue mikir kayak ke depannya wah bakalan banyak nih, apalagi bakalan kayak ada ngewakilin daerah, Betul. bakalan ada ngewakilin kampus kayak gitu. Jadi gue sendiri bikin komunitas juga sih di kampus sih. Gue juga termasuk bikin komunitas juga iya. Emang pas lu bener banget ya, emang pas perkembangan e-sport sendiri, apalagi pas di tahun-tahun ini ya, pas masa pandemi, Iya. udah ada organisasi nasional lah ya Iya. yang ngewadahin olahraga e-sport, yaitu IESPA ya kan, Indonesia E-Sport Association. Iya. Nah ini kan lu langsung ngebuat komunitas di kampus lu berarti, Iya, di di Jakarta kampus. Selatan. Iya. Ini gimana nih? Kenapa lu tertarik untuk ngebuat komunitas e-sport? Ini kan beda banget nih. Oh. Biasanya orang ngebuat komunitas skateboard, ya kan? Biasanya di kampus kan, Iya, skateboard. benar. Komunitas Vespa, Iya, ya kan? iya. Komunitas Iya, apa? iya, benar. Cowok gondrong Iya, ya. ada Kampus lu ya? benar. Cowok gondrong nih. Iya, kenapa komunitas e-sport? Japanese juga ada. Japanese ya, Japanese Japanese ada, Club. Nah. Japanese Club. Kenapa nih bisa jadi apa ya istilahnya, aura baru nih jadi komunitas di kampus? Gue mikir satu, pas itu di kampus gue belum ada rumah. Belum ada rumah. Ibarat kata, bener nggak sih, betul, kayak betul. gue nyari rumah, kayak di kampus ada nggak sih rumahnya gitu yang udah bikin. Oh, belum ada, kenapa gue nggak jalanin? Dan gue mikirnya di saat itu adalah suatu event gede waktu itu antara kampus. Gue mikir kontestannya banyak banget. Banyak banget itu kontestan, hampir 300-an berapa dari setiap kampus itu ya. Jadi satu kampus boleh ngwakilin 4, boleh berapa. Jadi kayak belum ini loh, belum ada satu kampus satu tim gitu, belum. Karena masih sedikit juga di kampus ada e-sport. Iya, benar. Nah, di saat itu gue mikir kayak gue aja kaget di kampus gue sendiri itu ada 5 tim. Ada 5 tim. Ada 5 tim. Gue tuh sampai minta ke panitia, minta kontak tim-tim itu. Ngerti gak sih? Oh, kayak izin ataupun enggak, jadi delegasi kampus atau gimana nih? Di kampus gue sendiri ada tiba-tiba ada 5 tim termasuk tim gue. Iya. Nah, gue minta ke panitia kontak 4 tim ini loh yang kampusnya barengan sama gue, biar join. Jadi kita bikin rumah nih, kayak gitu. Oh, jadi kayak lu tuh nyatuin banyak squad e-sport terus jadiin komunitas gitu ya. Iya. Biar satu pakai rumah, satu nama kampus gitu ya. ya. Kan kata gue, lu fakultas apa, kayak nanya-nanya gitu kan. Lu kalau kita bikin gini gas nggak? Gas. Kata anak-anak itu gas. Ya udah, jadilah sampai sekarang. Jadilah. Gitu. Biasanya nih di kampus lu sendiri komunitas e-sportnya itu kebanyakan main game apa aja, dan lu juga main game apa nih e-sportnya? Kalau pertama kali gue bentuk itu gamenya tuh masih PUBG sama Mobile Legend. PUBG, Mobile Legend. Itu doang sih, 2 itu. Yang itu soalnya juga di kampus gue waktu itu sebelum pandemi kan turnamen banyak tuh kalau nggak salah. PUBG sama Mobile Legend kan. Nah, gue bentuk 2, ternyata yang join rame nih, kayak Bang, Dota ada nggak? Bang, Valorant waktu itu belum termasuk booming, kayak Genshin. Iya, Dota ada nggak? Terus FF ada nggak? Ini segala macam. Sampai FIFA waktu itu, FIFA ada nggak? Wah, iya sih. Oh ya, gua ngomong ke mereka kayak ya lu kalau mau join ya udah nggak apa-apa, nanti gue cariin masa kalau emang mau ini, tapi lu gue butuh kayak koor-koornya loh, ngerti gak sih, kayak lu koordinasinya FIFA gitu. Oh, jadi kayak koordinasi bidang Mobile Legends, bidang PUBG gitu. Iya gitu, bener. Jadi ada strukturnya juga gitu ya. Udah ada strukturnya, udah ada. Jadi terstruktur tuh komunitasnya. Iya. Terus juga kalau sekarang gamenya udah lumayan banyak. Kalau buat komunitas gue sendiri kayak Mobile Legends, terus Dota 2, ada PUBG, ada FIFA juga. Terus ada apa ya yang kemarin tuh, Valorant udah ada sekarang. Valorant. Dah 5 sih, baru 5 kayaknya. Oh, baru 5. Kalau Genshin itu nggak bisa di ini ya? Kayaknya Genshin buat seru-seruan. Kayak farming. Buat bucin. Buat terbang-terbang doang. Iya, bener, buat karena bucin. Iya sih. Gue tadi mau tertarik kalau lu main Genshin ya minta ajarin ya. Gue malah gak bisa. Gue gak. Kayaknya itu sama yang gue lihat ya. Gue kayak pernah main game PC apa ya namanya ya.
Dragon Nest kayaknya, sama kayak Dragon Nest gitu. Jadul banget cuy, itu zamannya Lu tau Dragon Nest gitu gak sih? Tahu cuy, tahu. Gue juga main Dragon Nest. Zamannya Facebook banget kan? Iya. Zaman SMP anak emo gitu gak sih? Bener. Iya gitu. Kayaknya kayak Dragon Nest kalau gue lihat ya dari foto-fotonya kayak dari kayak Dragon Nest gitu sih. Ya emang agak kayak Dragon Nest. Ya cuman kalau Genshin lebih ke Jepang gitu gak sih? Jepang. Ya kalau Dragon Nest nggak terlalu Jepang, dia kayak dunia fantasi banget. Iya. Kalau Dragon Nest. Betul. Nah, lu kan ngebentuk komunitas nih ya kan di kampus lu. Kira-kira nih sharing-sharing juga kira-kira kegiatan apa aja yang udah lu ikutin ataupun dari komunitas lu nih selama lu terjun di dunia e-sport. Banyak sih, kayak misalkan kalau dari komunitas gue sendiri itu karena di kampus, maksudnya kampus nasional, seluruh kampus ada turnamen event gedenya kan sekarang kan. Nah, gue jadi kayak bentuk tim gitu loh, kayak nyiapin gitu setiap tahun kalau nggak salah. Iya, setiap tahun dia pialanya itu. Jadi kayak buat ngerebutin piala itu. Terus juga kemarin gue sempet aktif juga bikin event internal kampus. Enggak. Kalau internal malah hampir minggu gue bikin. Kalau internal gue hampir minggu bikin buat mahasiswa gue doang ya, maksudnya buat mahasiswa kampus gue. Gue hampir tiap minggu Apa tuh kegiatan internalnya kayak gimana contohnya? Mabar. Ya kayak mabar, terus ketemu, terus kayak ya itu kompetisi gitu, event-event gitu loh, gathering, bahas item-item yang berubah kayak jadi gitu sih. Jadi sebetulnya lu ada program kerja juga ya? Ada. Kayak sebetulnya kayak organisasi olahraga ataupun yang lainnya gitu benar-benar terstruktur. Udah, kayak gitu. Terus juga kemarin event ini gue bikin, kalau komunitas gue bikin kemarin baru SMA Sederajat. Gue bikin SMA Sederajat. Jadi lu nasional nge-guide anak-anak SMA untuk istilahnya lu yang suka main game, lu bisa jadi ranah positif buat di e-sport gitu ya? Iya, benar. Oke, mantap. Bahkan minatnya gimana? Waktu itu waktu pas gua event SMA itu agak ribet juga sih, Bang. Kenapa maksudnya nyari kontaknya segala macam. Gua sampai nubruk, ibarat nubruk kan bahasa gue. Iya, karena kan baru terjun nih dunia baru gitu ya. Gua tuh sampai nubruk ke sekolah-sekolah. Istilah datangin nanya ke gitu sekolah-sekolah, gue datangin ke gurunya sampai ya gurunya juga dukung, dia juga tahu kan e-sport udah gede kayak gini segala macamnya. Gue sampai ngasih proposal nih, Bu, saya gini. Minta izin lah ya. Iya, minta izin. Bisa gak anak-anaknya ikut? Kalau nggak salah tuh bentrok sama apa gitu, bentrok sama ulangan apa mereka itu kalau nggak salah. Ada yang bentrok gini-gini, ya kan bisa siangnya kita gini jadwalnya, ntar kita ubah gini. Gue sampai nubruk kayak gitu, Bang, waktu itu, Bang. Oke, siap. Udah sih. Itu doang. Mantap. Nih kalau yang pribadi lu ikut apa aja? Apanya nih? Kontes e-sport. Tadi kan gue udah sebutin tuh turnamen Mobile Legend, PK, kalau gue di tim e-sport, gue nggak terlalu ikut perkembangan, Bang. Maksudnya ibarat kata kalau gue jadi player sendiri, gue udah ketinggalan banget. Gue jujur gue ketinggalan banget. Tapi teman-teman gue udah pada jadi, udah pada jadi. Banyak yang ya gue ngerasain setim sama si ini, setim sama si ini. Tapi akhirnya mencar gitu, Bang. Cuman kalau lo nanya gue soal yang gue rasain di dunia e-sport, gue banyak, Bang. Maksudnya kan e-sport kan gede, nggak selalu jadi pemain. Ini kayak gue menarik sih, ada kegiatan Eco Blast Turnamen Mobile Legend. Itu kan kegiatan lu diversity gitu kan? Iya. Itu lu berpartisipasi ya kan? Itu gimana kegiatannya? Yang gue rasain aja ya, Bang. Ketemu banyak orang yang gue rasain tuh ketemu banyak orang, Bang. Kayak relasi gue jadi nggak di kampus itu doang. Jadi gue ketemu anak kampus ini, anak kampus ini, di sini dari kampus ini, dari kampus itu sih yang gue rasain. Oke. Nah, ini juga mau kasih tahu nih buat Panji juga. Bukan sebetulnya, kita juga ada kegiatan yang memang viral banget nih. Salah satunya adalah turnamen e-sport Sahabat Ganjar. Nah, ini memang turnamen yang banyak antusiasnya dan udah seluruh Indonesia nih kita selenggarain. Udah berapa kota tuh, Bang? Wah, udah banyak banget. Kita tuh rutin ya, udah dari 2 bulan lalu ya. Kita udah mulai dari 2 bulan lalu, setiap Sabtu dan Minggu kita udah mulai adain. Dan kemarin ada Papua Barat, ada Palembang, udah mulai di kota-kota seluruh Indonesia. Partisipasi Mas pasti banyak itu kan? Pasti banyak. Dan menurut lu nih, kalau lu ngelihat kayak ini Sahabat Ganjar ngadain turnamen e-sport ini tuh gimana reaksi lo ataupun pendapat lo? Ya bagus banget, Bang. Soalnya kalau dari
mata kepala gue sendiri ya, gue maksudnya deskripsiin gue dari sudut pandangan gue aja bang. Banyak banget, pakai banget ini banyak banget player-player yang belum kelihatan loh. Talent e-sport yang belum muncul bang. Belum muncul banget kayak anak-anak warkop segala macem. Itu banyak banget bang yang kehidupannya cuma di warkop. Bocil kematian gitu ya. Banyak banget bang. Kayak ya emang dia nggak tahu celahnya mau kemana atau kemana kan, dengan adanya Saga kan disingkat Saga ya. Saga, betul. Ya kan mereka jadi tahu kan kayak oh di sini ada kompetitif nih, kenapa nggak coba gini Iya, betul. Mantap sih, mantap. Nah, ini sekaligus menambahin nih, mau nanya juga sama Panji. Menurut lu nih dunia e-sport kan sekarang udah perspektifnya udah berbeda. Udah orang nganggapnya positif dan lain-lain gitu. Udah ada organisasi khususnya juga. Kita sebagai anak muda yang suka dalam dunia e-sport nih, biar jadi manfaat nih ataupun nambah ekonomi nih, buat nambah ekonomi kreatif kita nih ya kan, bisa pakai platform apa Ji, ataupun kita bisa ikut apa gitu. Banyak sih bang ya, tergantung keahlian dia apa bang. Maksudnya dalam arti kata kalau kayak gue kayak banyak omong atau gimana, lu bisa lari ke streamer. Oh streamer, ada platform apa aja? Ada streamer buat yang sekarang gede ya. Iya. Facebook Gaming sama YouTube gaming sih. Ya? Karena fasilitasnya lumayan Iya, Facebook Gaming sama YouTube sih. Sekarang TikTok juga udah ada. TikTok Gaming. Ya, TikTok juga udah banyak tuh TikTok tuh. Bukan game yang di TikTok. Kalau nggak salah tuh sekarang udah bukan game kayak ML, PUBG. Sekarang tuh banyak mainin kayak PS. Iya, PS2 gitu. Iya, Nostalgia lah. Oh iya sih, parah sih nostalgia. Iya, nostalgia. Kayak kemarin gue lihat Final Fantasy di TikTok live-nya. Kan itu kayak kangen banget kan? Iya. Harvest Moon, Downhill ya. Warrior. Iya kan game jadul banget itu. Kalau offline-nya sendiri apa? Apanya tuh? Offline-nya sendiri biasanya biar kita nambah pundi-pundi nih, nambah cuan, anak muda bisa ikut apa aja? Biasanya yang lu tahu deh. Kalau kompetisi ya udah pasti turnamen. Turnamen tuh ada skalanya gak sih, atau turnamen apa gitu-gitu? Ya banyak sih turnamen, maksudnya kayak apa? Ya turnamen yang tiap minggu juga ada ya kan, ada. Terus juga turnamen diamond kalau Mobile Legend ada juga turnamen diamond. Banyak juga, terus juga ya kalau emang lo jago sedikit bisa jadi joki segala macam. Gue dikit banget jadi nggak bisa. Oke, ini kan tadi dikasih tahu ya sama Panji, sebetulnya banyak banget ya ladang cuan ya kan, ekonomi kreatif anak-anak muda di bidang e-sport ya kan. Dan salah satunya kan tadi gue udah kenalin kan, turnamen Sahabat Ganjar untuk e-sport ya kan. Teman-teman jangan lupa cek IG-nya turnamen e-sport Sahabat Ganjar, karena di situ banyak hadiah nih Ji. Lu juga bisa ikutan. Bisa. Ada banyak diamond, kita giveaway, ada juga kita ngasih tahu meta-meta terbaru. Ataupun bisa daftarin tim kampus lu. Gue tunggu ya berarti untuk daftar bisa, di Jakarta. Bisa, jangan lupa daftar turnamen e-sport, nanti kepoin aja atau Instagram kita Sahabat Ganjar 2024 atau juga ada informasinya. Mantap ya. Bisa. Buat anak BL. Wah, lu e-sport turnamen siap-siap tuh Saga diundang. Wih, harus daftar ya. Wah, mantap. Oke nih Ji, kita ngebahas tadi udah ngebahas tentang ekonomi kreatif dan lain. Kan kita udah ada ini ya, organisasi pemerintahnya nih, IESPA. Iya. Nah, menurut lu harapan lu nih buat pemerintah ngedukung, kan lu sebagai yang baru nih berkecimpung di dalam komunitas kampus ya kan, nggak banyak gitu ya kan. Lu harapannya pemerintah gimana nih buat atlet e-sport? Sekarang udah disebutnya atlet loh. Iya, benar. Ya kan? Gua sih harapannya ya karena gua udah pernah ngerasain jadi atlet selain e-sport, olahraga konvensional lainnya. Menurut gua harus disamain sih sama mereka. Dari apa? Fasilitas apa dulu nih yang perlu? Tempat latihan. Nah, kayak ya atlet selain e-sport aja tuh kayak latihan tiap hari segala macam di mes. Kan kalau sekarang yang di mes aja tuh kayak tim-tim e-sport baru, tim-tim e-sport gede doang. Iya. Kayak kalau tim-tim e-sport daerah belum kebentuk kan. Maksudnya kayak yang wakilin Jakarta, yang wakilin ini. Baru kemarin yang gue lihat itu kalau nggak salah kita seleksi doang. Seleksi se-Jakarta, terus yang juara 1 berangkat ke PON. Oh, buat PON. Jadi udah masuk dalam PON juga di Papua ya udah kemarin ya? Udah masuk kemarin. Mantap. Tapi setelah itu
nggak ada ini Follow up lagi, lagi nggak ada gitu. follow up Oh, lagi. oke. Setelah PON udah nggak ada follow up lagi. Itu sih yang gue rasain. Maksud gue beda sama atlet lain kan. Kalau atlet cabang olahraga lain kan mungkin udah bisa dibilang cabang olahraga Iya, kali cabang ya. olahraga. Ya, cabang olahraga lainnya kan kalau abis PON terus dia masih training camp. Masih training betul. camp, masih kayak dibentuk lagi, disiapin buat PON selanjutnya atau segala macam gitu sih. Iya, jadi kan karena memang yang Panji omongin itu bener ya, karena umur-umuran mahasiswa kayak kalian kan ini lagi apa golden age-nya untuk apa ya, talent-talent apa sih kalau kita bilang atlet-atlet e-sport ya kan. Jadi mesti difasilitasin dari tempat latihan yang Panji bilang tadi ataupun follow up terkait administrasi gitu ya. Benar. Gitu ya. Terus ya maksudnya bukan di ranah mahasiswa juga kayak kalau PON sendiri kan orang publik yang gitu ya. Publik juga bisa ikut. Kalau emang kayak anak-anak warkop gitu ya kan. Iya. Bisa betul, ikut. Bisa ikut. Sebetulnya tinggal ini ya, apa sih kayak buat seluruh anak muda gitu kan, buat seluruh orang yang pengen jadi atlet di dunia e-sport itu harus banyak-banyak cari tahu gitu ya guys. Iya benar. Ya, salah satunya di tadi Instagram Sahabat Ganjar terkait informasi turnamen ataupun turnamen-turnamen daerah yang lu bilang yang diadain sama pemerintah. Iya benar. Iya gitu ya. Harus selalu update mulu sih, selalu cari informasi sih kalau kayak gitu. Soalnya kalau ketinggalan informasi ya telat daftar juga, telat apa juga kan jadi nggak daftar kayak gitu kan biar muncul ke permukaan ibarat kata, biar dikenal kan. Oke, mantap Ji. Oke, Ji, kan kita udah dapat nih apa sih pesan-pesan lu buat pemerintah dan lain-lain. Sekarang biar menyentuh lah ya, Ji. Pesan-pesan lu buat talent nih anak-anak muda yang masih punya mimpi buat jadi atlet. Pasti banyak dong. Lu bilang tadi lu terjun ke SMA dan lu lihat euforianya, antusiasnya, passionnya mereka buat terjun di dunia e-sport. Pesan lu nih buat orang-orang nih yang masih ragu untuk jadi atlet ataupun ragu buat gabung di dunia e-sport komunitas ataupun mendaftarkan dirinya di ajang-ajang e-sport, itu pesan lu gimana buat mereka ini biar makin kuat, kukuh, kokoh gitu ya untuk gabung e-sport? Buat playernya aja kali ya? Iya, playernya boleh. Kalau buat playernya sendiri lebih ini aja sih, jaga kondisi ya kan. Kadang kalau player tuh suka nggak jaga kondisi bang. Gimana tuh? Ya kita bergadang. Iya, main kayak gitu begadang, tiba-tiba sakit masih dipaksa main, itu kan ngaruh ke performa. Betul, konsisten gitu ya. Iya, konsisten aja. Kayak gitu sih paling gue pesannya. Iya sih, jaga kondisi, sering jaga kondisi. Iya betul sih menurut kata lu, Ji. Kalau lu mau jadi atlet, yang paling penting lu lihat kondisi badan lu dulu, jaga dulu nih. Soalnya gue sendiri ngerasain kayak main lagi sakit atau enggak sakit tuh. Ya kan kita main juga mikir bang. Betul. Di game kan juga mikir. Wah, parah sih, mikir. Di game kan ya beda lah sama main The Warrior. Iya. Sama main Downhill beda dong. Sama GTA itu iya beda kan, ya. Beda dong. Beda. Kayak itu kan fun. Kalau game-game kayak PUBG, Mobile Legend atau LOL itu kayak skill banget ya. Konsentrasi. Mikir kan. Ya itu harus jaga kondisi sih lebih tepatnya. Betul kondisi badan. Iya bener sih. Kemarin juga kasih tahu tuh teman-teman kalau terjun dunia e-sport ya harus konsisten. Bener kata pesan lu, Ji, konsisten sama. Soalnya ada temen gue jadi penjoki. Ada temen gue nyari duit jadi penjoki, begadang tipes. Nah, uangnya habis buat berobat. Iya, sama aja bohong gitu ya. Ke situ larinya jadinya. Oke, Ji, terima kasih banyak nih, Ji, udah datang di podcast Sabi nih ya, Sabi Sahabat Bicara. Nanti semoga bisa ngundang teman-temannya Panji lagi atau teman-teman talent lagi yang mau gabung di podcast Sabi. Silakan aja nih, Ji, tinggal komentar aja atau DM kita di Sahabat Ganjar 2024 atau e-sport Saga, e-sport Sahabat Ganjar. Nanti tinggal DM kita bilang, gue mau nih mas, ini gue bawa komunitas gue. Kalau lu kayak lu kan, gue bawa komunitas gue buat jadi narasumber. Tinggal ngomong gitu aja, nanti kita follow up. Dan juga jangan lupa buat seluruh sahabat Ganjar yang ada di seluruh Indonesia yang suka e-sport ataupun nggak suka e-sport atau nggak terjun, yang lagi nonton nih, ingin beli banyak merchandise menarik dari Sahabat Ganjar untuk menyuarakan aspirasi untuk memilih Bapak Ganjar Pranowo untuk 2024, silakan kunjungi marketplace kita di Tokopedia dan Shopee ya. Kita ada di Tokopedia dan Shopee dengan keyword Sahabat Ganjar. Ada topi, ada goodie bag ya, ada tumbler, ada mug, dan masih banyak lagi. Bahkan ada baju e-sport dan perlengkapan desain-desain terbaru. Tinggal kepoin aja
Untuk Panji terima kasih udah datang. Iya bang. Nanti kita ketemu lagi ya Ji. Ya, ketemu siap. lagi, kita mabar aja lah ya. Kita siap. Abis ini Iya siap. Terima kasih. Saya Imam selaku host undur diri jika ada salah kata ataupun yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.